Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-136 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Romo Yosef dari kota Jakarta. Dari dalam kantor saya ini, saya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, selalu diisi dengan sukacita Tuhan. Itulah juga yang saya harapkan untuk Anda. Betul-betul ada sukacita dalam hidup kita. Roh Kudus yang kita terima betul-betul menjadi kekuatan bagi kita. Karena hidup bisa jadi dunia yang kita alami sekarang sedang tidak baik-baik saja. Makin banyak orang-orang aneh. Makin banyak orang-orang yang bisa dengan mudahnya menghakimi, bisa mudahnya menilai seseorang tanpa kenal sama sekali. Merasa diri paling benar sementara yang lain salah. Hati-hati saudara-saudara. Saya sebagai pastor, sebagai romo, sebagai pengajar kitab suci, saya senang luar biasa kalau umat yang saya jumpai, mereka belajar firman Tuhan, banyak baca-baca soal ilmu-ilmu agama, banyak membaca buku-buku seputar sejarah gereja, bagaimana perkembangan gereja, Roh Kudus menuntun gerejanya sampai detik ini. Saudara-saudara, yang saya harapkan juga adalah semoga apa yang kita baca, apa yang kita pelajari membuat kita semakin punya kebijaksanaan. Ini yang tidak pernah boleh ketinggalan. Bagaimana kebijaksanaan bisa menyaring informasi-informasi dari segala macam penjuru. Bukan cuma baca, dipahami mentah-mentah lalu dianggap sebagai satu-satunya kebenaran. Tetapi kebijaksanaan berasal dari Allah, maka mintalah kebijaksanaan itu. Semoga kita bisa betul-betul menjadi pribadi beriman yang berbuah. Apakah buku kitab suci yang kita baca, yang kita pelajari, Tuhan yang kita kenal, apakah betul-betul mempengaruhi cara kita berkata-kata, cara kita berelasi, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita berbicara kepada orang lain? Saudara-saudara, agama itu dinilai dari apa buah-buahnya yang dihasilkan. Maka dari itu, saya akan mengajak Anda untuk belajar dari satu tokoh Alkitab. Dia seluruh hidupnya dia curahkan untuk Tuhan. Dia melakukan begitu banyak hal buat aneka macam jemaat. Dia berkorban, dia berjuang, dia kepala jadi kaki. Semua telah dia lakukan. Tokoh ini namanya Paulus. Maka saya akan mengajak Anda untuk membuka Kisah Para Rasul bab 20 ayat 17 sampai 38. Cukup panjang, tapi di situ kita akan bisa melihat bagusnya kisah ini. Bagaimana pergulatan seorang Paulus dari Kisah Para Rasul bab 20. Sebelum Kisah Rasul 20, kita bisa membaca itu bagaimana Paulus setelah dia bertobat, diterima oleh para rasul di Yerusalem, dia mewartakan Injil Kerajaan Allah, Injil Yesus Kristus yang bangkit kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Kota demi kota, bagian demi bagian, daerah demi daerah, dia kelilingi betul-betul. Dia jumpai jemaat-jemaat, dia bangun jemaat di situ sehingga ketika jemaatnya sudah bisa mapan, dia pergi lagi ke tempat yang lain. Dari kota ke kota, dia berlayar, berjalan kaki, menuruni segala macam lembah, naik bukit, semuanya sudah dia lakukan. Nah, di Kisah Para Rasul bab 20, kita bisa melihat salah satu peristiwa Paulus, dia mengalami perpisahan dengan jemaat di Efesus. Apakah kisahnya romantis? Apakah kisahnya tragis? Apakah kisahnya betul-betul menyentuh hati? Dari kisah perpisahan Paulus dengan jemaat di Efesus, kita bisa melihat dan belajar sekaligus saudara-saudara bahwa ada begitu banyak serigala-serigala dalam kehidupan orang beriman. Kalau kata Tuhan Yesus, ada begitu banyak kuasa-kuasa jahat yang siap menggedor-gedor kita semua tanpa kecuali. Biasanya roh jahat itu mengganggu kita tuh dengan 3 pintu saudara-saudara. Yang pertama, roh jahat akan menyerang kelemahan kita. Di mana yang menjadi kelemahan kita, itulah yang diserang. Maka yang paling tahu kelemahan kita adalah diri kita sendiri. Dalam hal apa kita itu lemah?
Dalam hal makanan kah? Dalam hal nafsu kah? Dalam hal harta kekayaan kah? Dalam hal kesombongan kah? Dalam hal segala macam lah. Di mana titik lemah kita, disitulah roh jahat bisa bekerja dan menyerang. Romo, saya tuh susah setia, Romo. Susah taat, Romo. Itu yang pasti diserang. Pertama-tama, pintu paling mudah. Seringkali orang beriman di level yang ini sudah gelagapan, sudah seringkali kalah dan kalah lagi ketika diganggu oleh si jahat. Pribadi yang sudah mau bertobat, pribadi yang sudah mau melayani, pribadi yang sudah mau mengenal Tuhan, karena diserang di sisi kelemahannya ini, tidak jarang yang hancur lalu berhenti. Kemudian, pintu kedua yang seringkali diserang oleh si jahat adalah ketika kita sedang berada di zona nyamannya kita. Apakah Anda pernah ada di sebuah kehidupan Anda, kayaknya ya beban saya mah ada sih, tapi nggak berat-berat banget. Kemudian dikatakan sukses juga ya oke lah, Romo bisa dinikmatin, tapi juga nggak sukses-sukses banget gitu. Di zona nyaman, tempat orang berhenti menikmati apa-apa saja yang sudah dia perolehnya, meskipun belum akhir dari kehidupannya. Zona nyaman membuat orang lupa belajar lagi, lupa menggali dirinya lagi. Dia akan merasa puas, dia akan merasa paling hebat dan lain sebagainya. Di situ seringkali roh jahat akan menyerang kita. Lawan-lawan kita atau kompetitor kita akan bercoba untuk belajar lagi untuk ngalahin kita. Sementara kita di zona nyaman, kita nggak ngapa-ngapain. Kita nggak menggali kembali, memperdalam iman kita. Nggak menimba kekuatan iman kita lagi. Sehingga kita akan kalah dengan sendirinya. Hati-hati dengan zona nyaman. Memang enak sih kalau di zona nyaman. Ya semua sudah selesai, seolah-olah tinggal nikmati, tinggal ya dijalanin saja. Hati-hati, seringkali zona nyaman membuat kita terlena dalam kehidupan ini. Sehingga ketika si jahat datang, kita tidak waspada, kita digoda di situ. Sehingga membuat iman kita tidak maju-maju. Sementara pintu ketiga, saudara-saudaraku, seringkali kalau pintu pertama diserang nggak bisa, pintu kedua diserang nggak bisa, di sini roh jahat akan menyerang hal yang menjadi kekuatannya kita. Ini dia, hati-hati di sini. Ternyata roh jahat itu bisa menyerang apa yang menjadi kekuatan kita. Di mana kekuatan kita? Harta benda, hidup rohani, pelayanan, nama baik, kehormatan, aktivitas kita, popularitas kita. Roh jahat bekerja juga di situ. Seringkali orang yang sudah ada di atas, di kulik-kuliknya adalah kesombongan misalnya. Orang yang punya banyak harta, di kulik-kuliknya adalah keserakahan. Mau lagi, nggak pernah merasa cukup, selalu merasa kurang misalnya. Seringkali kekuatan kita pun bisa dijadikan senjata buat roh jahat untuk mengalahkan kita. Maka hati-hati dengan kelemahan kita, dengan zona nyaman kita, dan juga dengan kekuatan-kekuatan kita. Paulus selalu mengatakan waspada. Tuhan Yesus dalam doa-doanya di Yohanes bab 17 juga mengatakan lindungilah mereka dari yang jahat. Nah, saudara-saudara, 3 hal ini betul-betul sudah dialami oleh Paulus dalam karya-karyanya. Paulus mulai dari pergulatannya, di penjara, disiksa. Dia sendiri mengakui ya, ada duri dalam dagingku. Tuhan ambillah ini. Tapi Tuhan bilang tidak, supaya rahmatku cukup bagimu. Dalam hal kelemahan Paulus pun, Paulus diserang. Dia sadar di situ. Tapi dia waspada. Sehingga roh jahat juga tidak bisa menguasainya. Di zona nyaman, ketika pewartaannya diterima, ketika dia itu dieluk-elukan, dia tidak menjadi sombong. Dia tetap terus menggali kedalaman relasinya dengan Tuhan Yesus. Meskipun dia pernah mengalami aneka macam penampakan, karya-karyanya luar biasa, hasil jemaat-jemaat yang sudah dibangunnya begitu banyak, dia tidak satu kali pun jatuh pada kesombongan. Dia betul-betul menyadari zona nyaman ini tidak bisa melekat terus-menerus. Dia harus mencari lagi, berkeliling lagi ke daerah-daerah yang belum mengenal Yesus Kristus. Lalu di sisi kekuatan, Paulus bisa berkata-kata, bisa mengajar. Dia betul-betul menjadi rasul, ditunjuk oleh Yesus sendiri. Di situ juga
Ternyata roh jahat menyerang Paulus, tapi Paulus betul-betul bisa menaklukkan itu semua. Kita lihat saudara-saudara di ayat 18 ya. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kayaknya ada lagunya ya. Aku melayani Tuhan dengan rendah hati. Saudara-saudara yang terkasih, orang banyak yang pinter, orang banyak yang hebat, orang banyak yang unggul daripada yang lain. Dari sisi ilmu, sisi harta, popularitas, nama baik, jabatan, banyak orang-orang hebat. Tetapi saudara-saudara, semua itu akan sia-sia kalau tidak punya kerendahan hati. Termasuk juga dalam pelayanan. Kita udah banyak berkorban untuk jemaat-jemaat, untuk gereja. Kita banyak berkorban. Tetapi semua itu akan menjadi bumerang buat kita kalau kita tidak melayani Tuhan dengan rendah hati. Ini kunci betul-betul dari 3 pintu ini. Kelemahan, zona nyaman, kekuatan, layanilah Tuhan dengan kerendahan hati. Itu senjatanya Paulus. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Lihat saudara-saudara, posisi yang tidak mudah yang dialami oleh Paulus. Kalau cuman air mata, pencobaan itu udah makanan biasa lah. Tapi Paulus tidak menyerah dengan keadaan. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-pengumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun tantangannya datang silih berganti, tetapi Paulus tidak pernah lalai untuk mewartakan kerajaan Allah. Berita tentang pertobatan dalam nama Yesus ini. Nah, sekarang di sini, zona nyaman diterima di Efesus, bisa membangun jemaat di Efesus, dikatakan, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, bagaimana hidupnya ditundukkan pada kuasa roh, roh yang memimpin kehidupannya. Dikatakan, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Saudara-saudara, itu kan menakutkan. Bisa dihindari sebetulnya. Nanti di Yerusalem akan dipenjara, akan disiksa, bisa dihindari. Tetapi di sini Paulus betul-betul menghidupi semangat kerasulannya. Meskipun resikonya seperti itu, tetap roh yang membawa dia kembali ke Yerusalem. Tapi dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara-saudara, Paulus di bagian lain pernah mengatakan, aku telah mencapai garis akhir dan aku keluar sebagai pemenang. Kalau kita apakah kita sudah ada di rute pertandingan? Kalau hidup sebuah pertandingan lari, kita udah di track yang benar belum? Kita sudah maju belum? Tahu nggak garis finishnya apa? Kita semua betul-betul diajak untuk melangkah, menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Sampai nanti ketika tugas-tugas itu selesai, kita bisa percaya, aku sudah mencapai garis akhir dan aku keluar sebagai pemenang dalam iman. Dikatakan, dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Waduh, itu nangis banget itu, sedih banget itu. Paulus mungkin punya feeling ya, inilah perjalanannya yang terakhir. Dia nggak akan berjumpa lagi dengan jemaat di Efesus. Kita bisa melihat bagaimana dekatnya Paulus dengan jemaat yang dilayaninya ini. Bukan sekedar mewartakan gitu ya. Bukan cuma sekedar dia dielu-elukan, tapi punya relasi yang sangat dekat dengan umat yang dia layani. Umatnya sedih, Paulusnya juga sedih. Dikatakan, sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih.
tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Lalu seperti biasa kayak orang tua mau pisah dari anaknya atau teman mau pisah dari temannya, memberikan sebuah wejangan. Karena itu jagalah dirimu. Jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Paulus berpesan buat jemaat-jemaat di Efesus, berpesan juga buat kita, jagalah dirimu. Termasuk jaga mulut, jaga pikiran, jaga seluruh indera, jaga hati, jaga tingkah laku. Jangan sampai kita hidup berbeda dari apa yang Tuhan kehendaki buat kita. Dikatakan jagalah seluruh kawanan. Nah dikatakan, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Saudara-saudara, sebuah tantangan baru yang akan dialami oleh jemaat yang dilayani oleh Paulus ini. Setelah Paulus pergi, mereka akan menerima tantangan demi tantangan yang disebut di sini serigala-serigala ganas. Maka Paulus berpesan, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Nah sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu, menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Saudara-saudara, di sini ya seorang pelayan yang paling berjasa sekalipun. Dia entah pendiri, dia entah pencetus, dia yang membangun jemaat, betul-betul membangun sistem, dia banyak jasanya. Tapi ada kalanya gerak roh harus mengatakan pergi dari sini. Nah, dengan kekhawatiran manusiawi, Paulus menyerahkan jemaat yang sudah dibangunnya ini dalam perlindungan Tuhan. Di bawah naungan firman Tuhan yang menguatkan, firman kasih karunia. Itu yang luar biasa saudara-saudara. Aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Maka seringkali ketika saya berhadapan dengan orang-orang sulit yang datang silih berganti, saya tidak bisa membantu mereka secara maksimal. Sudah diberi penjelasan, sudah ditolong, tapi tetap nggak bisa maksimal gitu. Tuhan, saya serahkan mereka pada perlindungan kasih-Mu. Itu penting saudara-saudara. Jadi kita tuh nggak merasa semua orang tergantung pada kita. Kalau aku nggak ada, pasti ini orang-orang nggak bisa jalan. Ada kalanya kita harus bisa mengambil sebuah keputusan. Tuhan, tugasku di sini sudah selesai. Sekarang semuanya aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Itu luar biasanya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, yang contoh-contoh yang baik juga dikatakan ya. Dalam segala sesuatu, ayat 35, telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah. Paulus memberikan wejangan-wejangan. Jangan lupa kamu bantu orang-orang lemah. Jangan yang kuat asik sendiri dengan dunianya, yang lemah hancur berantakan. Dikatakan juga adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Itu rahasia yang lain. Hidup itu soal memberi. Apa yang bisa kita berikan kepada sesama, kepada dunia, daripada sekedar menerima, dan menerima. Nah, setelah mengucapkan itu dikatakan, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita. Terlebih-lebih ketika Paulus mengatakan, mungkin aku tidak akan melihat mukamu lagi. Lalu mereka mengantar Paulus ke kapal. Saudara-saudara terkasih, jangan pernah merasa jadi sombong, besar kepala. Meskipun banyak hal sudah kita lakukan, jasa kita banyak. Jangan hitung-hitung itu. Serahkan semua pada Tuhan. Jemaat yang kita layani, jemaat yang kita temani, yang kita bangun, biarlah Tuhan yang berkuasa buat mereka. Itulah saudara-saudara, kalau Paulus dia jatuh pada kesombongannya, dia bisa. Tetapi itu semua tidak akan membuahkan hasil. Justru
melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Itu kunci Paulus, bisa kita layak, kita pakai, kita contoh dalam kehidupan kita sebagai apapun kita. Aku mau melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kalau nggak salah itu motonya Bapak Uskup ya, Uskup Jakarta. Melayani Tuhan dengan rendah hati. Anda mau nggak melayani Tuhan dengan rendah hati? Mau Romo? Cobalah mulai dari hari ini. Tantangannya akan banyak. Omongan orang, penghakiman orang, disalahin sama orang. Kalau kita betul-betul di hadapan Tuhan rendah hati, firman Tuhan menjadi perisai bagi kita. Kita tidak akan hancur hanya oleh penilaian-penilaian orang yang tidak bertanggung jawab. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.